berelasilah dengan lingkungan-lingkungan yang mengarahkan kamu pada sesuatu yang progresif. Bagaimana semangat belajar itu tumbuh? Itu ketika engkau melihat orang di sekitarmu levelnya lebih baik di atas kau. Kau akan memiliki gugatan untuk menyainginya, gitu. Dan dari cerita-cerita ini tentunya kita ingin mengetahui bahwa bagaimana Kak Trisno mengelola waktu. Ini menurut saya kunci utama karena banyak tugas kuliah dan juga menyempatkan diri untuk mengikuti berbagai perlombaan ini dan juga beberapa kegiatan pengabdian masyarakat juga tentunya. Bagaimana nih Kak Trisno? Untuk memanajemen waktu sebenarnya bukan tugas yang mudah juga karena dia butuh latihan yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan kemudian yang akan menjadi kebudayaan yang membentuk secara otomatis dalam diri kita gitu. Nah, ya mungkin saran saya aja, tips yang paling baik untuk mengatur waktu itu kita memilahkan dari semua kegiatan-kegiatan kita, mana yang lebih urgen, mana yang kemudian bisa kita sisihkan untuk dilakukan atau diselesaikan di kemudian hari gitu. Karena ketika kita mengutamakan kegiatan-kegiatan kita yang lebih urgen seperti itu, maka ya itu akan memberikan dan menghasilkan dampak yang besar juga kepada diri kita gitu. Dan mungkin yang paling penting itu sebagai saran saya juga untuk setiap hal yang ingin kita capai, saya misalnya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan mendapatkan hal-hal besar seperti itu. Nah, ya mungkin seperti kebanyakan teman-teman lainnya di luar sana yang saat SD, SMP, SMA itu hanya membayang-bayang aja bagaimana rasanya ketika menjadi juara satu tingkat provinsi, juara satu tingkat kabupaten, atau juara satu tingkat nasional. Itu mungkin hadirnya sebatas bayang-bayangan aja, tapi saya saran bahwa mari kita mulai, mari kita melangkah aja, coba dulu. Kalau gagal itu akan menjadi pelajaran dan malah menjadi kekuatan gitu. Sembari kita melihat, oh kekurangan saya itu di sini. Gitu. Jadi setelah kita gagal, kita perbaiki lagi, pasti keberhasilan itu akan datang. Apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi niat baik dan harapan kita, ya dalam waktu dekat dia akan hadir gitu. Dan bersihkan pikiran kita dari pengaruh-pengaruh negatif yang melahirkan kata tidak bisa gitu, atau belum cocok, belum tepat. Hilangkan itu semua. Itu adalah kerikil-kerikil kecil yang kemudian akan menjadi tembok besar dan menghambat kemajuan kita seperti itu. Terima kasih Kak Trisno. Dan saya melihat bahwa pada setiap semester itu Kak Trisno punya kesempatan untuk mengisinya dengan prestasi-prestasi. Ini bukti bahwa Kak Trisno punya konsistensi. Di setiap semesternya selalu diisi dengan prestasi-prestasi. Bagaimana Kak Trisno menjaga konsistensi ini? Ya, untuk menjaga konsistensi ini karena ya jujur meskipun terlibat banyak kegiatan perlombaan misalnya atau kegiatan pengabdian masyarakat sebagai kegiatan lain gitu setiap semesternya, itu bahkan saya tetap konsisten di juara satu kelas atau bahkan mendapatkan juara umum gitu. Jadi dunia perkuliahan itu pendek saya gitu adalah dunia yang sangat kompleks gitu. Jadi kita menerima banyak hal gitu yang kemudian bisa mengedukasi kita. Jadi pendidikan yang baik setelah saya mengalami hal itu adalah pendidikan yang membebaskan, yang tidak terpenjarakan pikirannya, yang tidak terikat. Maksudnya bahwa fokus pembelajaran kita ya mungkin bukan saja hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Itu berorganisasi, pengabdian masyarakat itu tadi. Nah, sepulang dari sana itu, kita tentu mendapatkan sesuatu yang baru yang belum kita dapatkan di dalam kelas. Dan persis ketika kita menerima pengalaman dan pengetahuan seperti itu, dan kita bagikannya ke dalam kelas, itu akan menjadi interdisipliner baru dalam ilmu, dan ketika kita menerapkannya dalam kelas, ya betul-betul menjadi keistimewaan kita tersendiri di dalam kelas, dan itu yang kemudian bisa memotivasi kita untuk semakin semangat gitu untuk belajar hal-hal lain, dan menuntut diri untuk tidak berhenti belajar gitu. Jadi sangat berbeda ketika kita fokus pada satu aspek saja yang ya sudah pikiran kita akan terpaku pada situ saja. Jadi sangat berbeda dengan satu hal tadi yang coba kita membuatnya lebih kompleks, itu akan memaksa diri kita untuk belajar lebih banyak hal lagi, dan akhirnya secara tidak langsung kita mengimpor banyak hal ke dalam diri, dan ya sangat
memberikan imunisi yang baik gitu bagi pikiran Iya. gitu, bagi batin, fisik, dan bagi banyak hal lain yang menjadi acuan kita untuk bertumbuh dan berkembang gitu secara progresif. Terima kasih Kak Trisno Ya, sudah mengikuti banyak perlombaan, kegiatan pengabdian masyarakat juga dan pengalaman berorganisasi yang cukup banyak. Tentunya punya jaringan koneksi yang baik dengan teman-teman yang berkualitas dan tentunya memberikan pengaruh juga buat Kak Trisno. Tetapi dalam perjalanan itu tentunya Kak Trisno juga pasti mengalami kegagalan tentunya. Bagaimana Kak Trisno menanggapi hal itu? ya untuk berbicara tentang kegagalan, saya pikir itu akan terjadi dalam yang kapan saja, bahkan di mana saja dan terjadi pada siapa saja. Iya. Pun halnya diri saya yang ya saya tidak katakan bahwa level yang lain gitu ya, tidak sama sekali. Tetapi tadi di awal saya bilang ketika kegagalan itu ada, Iya. ya kalau di dunia media sosial kan kita tidak pernah memposting kegagalan kita. Iya. Jadi yang dilihat itu keberhasilan kita gitu. Maka ya kegagalannya ditersembunyikan gitu. Kita sembunyikan dan ya kegagalan itu pasti ada dan terjadi yang kemudian justru menjadi langkah lain bagi kita. Sekaligus menjadi inspirasi Iya. untuk melihat ke dalam diri, ya saya punya kelemahan Iya. gitu di dalam bidang ini dan ya saya memang kurang dalam hal ini yang harus saya pelajari, harus saya lengkapi lagi dan itulah pentingnya kegagalan sejauh apa yang saya alami. Jadi sebelum mendapatkan prestasi, sebelum mengikuti perlombaan dan memenangkannya, mungkin kalau dibandingkan dengan kegagalan, ya sangat jauh sekali perbandingannya. Gagal itu banyak sekali, hanya ya tidak dipublis gitu, Iya. Iya. gitu. Dan tapi dari sana pembelajaran itu selalu ada, motivasi selalu ada, dan yang paling penting harapan itu harus harus selalu ada. Karena ketika harapan selalu ada, maka target yang ada dalam diri itu juga tidak redam dia. Dan ketika target itu tetap kita tanamkan dalam diri, maka gugatan dan tekad kita itu pasti selalu ada yang kemudian menyemangati Iya. hari-hari kita gitu. Lebih semangat setiap harinya supaya semua target itu bisa tercapai. Wow. Itu berangkat dari kegagalan aja. Terus Kak Trisno, kita sudah melihat banyak prestasi yang tentunya menginspirasi saya dan juga teman-teman di luar sana. Saya juga ingin mengetahui bagaimana Kak Trisno mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan juga kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan organisasi apa saja dan juga kegiatan pengabdian apa saja yang sudah Kak Trisno lakukan dan tentunya juga menambah wawasan dan pengetahuan Kak Ya, Trisno sendiri. ya pertama sebelum ke organisasi mungkin untuk ukuran prestasi saya tidak mau bilang bahwa saya yang paling berprestasi gitu, tapi saya hanya membagikan sejauh apa yang saya dapat yang mungkin bisa menginspirasi. Nah, berbicara tentang organisasi, kebetulan ketika saya kemudian mencoba berelasi bahkan di luar kampus, saya memahami dan saya melihat gitu karena berada paling dekat dengan mahasiswa kita Iya. gitu, saya menemukan kekurangan kita bahwa semangat untuk berliterasi, itu semangat untuk menulis itu masih belum cukup. Maka saya coba membentuk sebuah tim gitu Iya. yang kemudian puji Tuhan sampai sekarang bertahan menjadi sebuah kelompok diskusi, sebuah kelompok menulis gitu. Dan kami menghadirkan beberapa kali pembicara dari luar, Iya. dari bahkan dari UGM gitu, atas nama tim itu untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam hal menulis. Iya. Dan bahkan pernah mengikuti latihan gitu dengan beberapa jurnalis secara gratis itu berkat relasi yang kami miliki gitu. Dan untuk organisasi di kampus sendiri di Unika Santo Paulus Ruteng, mungkin saya sendiri hanya mengikuti aktif di kegiatan diskusi, bedah film, bedah buku yang berada di luar kampus gitu. Dan kebetulan kelompoknya itu adalah kelompok kelompok buku gitu, kelompok yang memang untuk bedah buku dan berdiskusi banyak hal, isu sosial, Iya. Iya. politik, keagamaan, pendidikan gitu, kemiskinan dan lain-lain gitu yang kemudian apa namanya sekali lagi menggugat saya untuk ya kita harus belajar Iya. banyak hal lagi. Kita menemukan orang-orang yang kemampuannya selalu berada di atas kita gitu, levelnya selalu di atas kita yang
yang menggugah kita untuk ya kita harus belajar lebih. Artinya ketika kita melihat orang-orang lain yang levelnya di atas kita, maka kita kemudian berintrospeksi bahwa kita masih memiliki kekurangan di bagian itu. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa melangkah lebih maju lagi. Seperti itu yang menjadi apa namanya? Menjadi nilai dan motto saya gitu dalam dunia perkuliahan gitu. Jadi saya sangat ingin sekali berelasi, belajar banyak hal gitu, terutama yang mempengaruhi kehidupan kita setiap harinya gitu. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya, persis yang paling menginspirasi saya itu ketika kegiatan di akhir semester ini ya, sembari saya menjalankan skripsi saya, menyelesaikan skripsi saya, persiapan untuk mengikuti ujian proposal, sembari saya terjun bersama beberapa mahasiswa, juga salah satu koordinator kami, dosen gitu, untuk pergi ke pedesaan, pergi ke kelompok tani, dan akhirnya berada bersama mereka itu menimbah banyak hal lagi. Pangan lokal contohnya, ya kita menemukan bahwa pangan lokal kita banyak, tapi tidak cukup bagi kita untuk memahami bagaimana pentingnya pangan lokal itu, terutama bagi kaum muda gitu. Bahkan bagi pelajar atau mahasiswa itu sendiri. Jadi sangat-sangat minim sekali untuk mengonsumsi pangan lokal, dan ya kita berada di era modern, kita bertransformasi ke makanan-makanan instan, makanan-makanan modern. Tapi ketika mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu, kita ditarik kembali gitu untuk tidak hanya memikirkan kemajuan, versi kemajuan dari era modern gitu, tapi sembari memikirkan akar kehidupan kita gitu. Budaya, pangan lokal itu tadi yang menghidupkan kita juga, seperti itu. Terima kasih Kak Trisno. Dan banyak sekali teman-teman mahasiswa di luar sana, termasuk saya sendiri, ingin sekali menorehkan prestasi-prestasi dan juga banyak kegiatan. Dan saya ingin mengetahui dari Kak Trisno, kira-kira mulainya dari mana Kak Trisno? Ya, saya tidak sehebat yang mungkin dipikirkan kebanyakan teman-teman mahasiswa, tapi yang menjadi kunci bagi saya kemudian bisa mendapat hal-hal dan kesempatan-kesempatan yang lahirnya di luar dugaan saya adalah, pertama itu tadi, ayo kita mulai, kemudian komitmen, dan jangan putus di tengah jalan. Artinya jangan menyerah, gagal, kita coba perbaik, bangkit lagi, coba lagi, dan itu pasti akan menjanjikan bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya mungkin akan berperspektif bahwa saya ini gagal terus, saya ini tidak bisa. Ya, belajar dan lihat secara lebih dalam kurangnya di mana. Nah, ketika kurangnya di mana, tutup itu. Tutup itu artinya belajarlah lebih giat lagi, dan berbuatlah lebih besar lagi, bertindaklah lebih besar lagi gitu, bertekadlah lebih besar lagi gitu. Miliki cita-cita yang tinggi, tidak apa-apa cita-citanya tinggi, supaya gerakan dan pikiran kita juga itu memaksa diri kita untuk menggapai hal-hal yang levelnya tertinggi gitu, supaya zona nyaman yang kemudian menarik kita ke belakang atau memaksa kita untuk bertahan di tempat saja, ya bisa dipatahkan dengan level dari cita-cita dan harapan kita yang tinggi. Perjuangkan itu, dan ya tidak ada hasil yang mengkhianati proses gitu. Jadi kata dosen saya, kemenangan dia mencintai persiapan. Jadi bersiaplah dan tutupi kekurangan-kekurangan yang kau temukan dari kegagalan, seperti itu. Terima kasih Kak Trisno. Kira-kira menurut Kak Trisno, apa skill yang sangat dibutuhkan sekarang yang memang harus mahasiswa miliki itu? Mungkin sejauh yang saya alami, sekali lagi, skill yang dibutuhkan itu berelasi. Berelasilah dengan lingkungan-lingkungan yang mengarahkan kamu pada sesuatu yang progresif. Jadi bagaimana semangat belajar itu tumbuh? Itu ketika engkau melihat orang di sekitarmu levelnya lebih baik di atas kau. Kau akan memiliki gugatan untuk menyainginya gitu. Nah, ketika berelasi gitu dalam ranah-ranah yang mungkin begitu-begitu aja dengan kesenangan keseharian, maka orang-orang yang kita temukan adalah orang-orang yang sama juga, yang sama sekali tidak menuntut perubahan juga dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita berelasi dengan lingkungan-lingkungan yang menuntut kita untuk maju, untuk berubah gitu ke hal-hal yang baik, maka pasti kita memiliki
niat untuk berubah, niat untuk menjadi seperti mereka itu. Ya, Nah, bagaimana caranya? Ya dengan belajar dan berelasi seperti itu relasi. tadi, gitu. Jadi harus punya komitmen, harus punya niat untuk berubah, gitu. Karena kalau ketika punya niat untuk mulai berubah, maka di situ kita memikirkan jalannya, di mana saya harus temukan perubahan saya. Maka kita mencari solusinya dan kita menemukan orang-orang yang levelnya di atas kita, ya mari kita belajar untuk lebih maju lagi gitu. Baik. Seperti itu. Terima kasih Kak Trisno. Sobat Sanotusia, kita sudah mendengarkan perjalanan dari Kak Trisno meraih banyak prestasi dan juga kegiatan pengabdian masyarakat dan pengalaman berorganisasi. Kak Trisno, pada bagian yang terakhir ini, saya ingin Kak Trisno menyampaikan pesan dan kesan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya juga adik-adik teman mahasiswa baru yang mungkin bisa termotivasi dari apa yang kita ceritakan saat ini. Ya, mungkin pertama itu lebih ke diri sendiri dulu. Mulainya itu selalu saya kalau berbicara tentang bagaimana supaya tidak takut menghadapi sesuatu atau bagaimana supaya bisa mencapai sesuatu, saya selalu memulainya itu dari pikiran gitu. Jadi pikiran yang sehat, pikiran yang maju gitu. Pengalaman saya itu akan menarik hal yang serupa gitu. Ketika banyak hal-hal positif yang coba mulai kita tumbuhkan, kita bisa menulisnya di buku harian kita kah gitu, hal-hal yang mau kita capai, maka fokus utama pikiran kita itu berada pada apa hal positif yang mau kita capai itu. Dan itu saya pikir akan mempengaruhi alam bawah sadar kita gitu, yang bekerja secara otomatis dan kemudian mengarahkan kita setiap harinya pada hal-hal yang mau kita targetkan itu. Dan entah kenapa ketika fokus kita itu pada hal-hal seperti itu, banyak hal kemudian yang bekerja untuk kita secara tersendiri gitu. Maksudnya secara spontan gitu. Bisa memudahkan langkah kita untuk bisa mencapai hal-hal seperti itu. Jadi pikiran yang jernih itu akan melahirkan tekad, niat, dan harapan yang baik pula menurut saya di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bahkan itu akan secara ajaib gitu Ya, bisa terjadi di luar dari apa yang kita ekspektasikan gitu. Jadi mari berpikir positif terlebih dahulu, jauhi pikiran-pikiran negatif yang menarik kita justru menarik mundur atau menghambat kita. Kita hanya belum mulai, kita hanya belum mencoba dan ya mari bertarung ya, gitu. Kekuatan kita itu menjadi satu kunci untuk kita menang gitu ya. dalam semua pertarungan-pertarungan lainnya. Baik, Seperti terima itu. kasih Kak Krisno. Kita sudah menggali banyak dari Kak Krisno. Terima kasih sudah Ya, memberikan banyak cerita dan juga mampu memotivasi sobat-sobat Sanotusia di luar sana. Dan mungkin Kak Trisno ingin menyapa sobat-sobat pendengar kita di luar sana. ya. Halo sobat setia Sarno Tusia, jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel ini yang saya yakin akan memberikan pelajaran, memberikan motivasi, atau mari kita berbagi lewat kolom komentar atau hadir di podcast Sarno Tusia apabila masih ada pikiran yang lebih baik lagi, masih ada pengalaman yang lebih bermanfaat lagi dari kita semua yang boleh kita bagikan kepada sesama secara tidak langsung kemudian akan membantu orang lain. Thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Trisno. Terima kasih banyak.